Pernahkah Anda mendengar tentang ancaman tak kasat mata yang benar-benar mematikan tapi jarang banget dibicarakan orang? Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas sesuatu yang bernama orthohantavirus. Patogen ini sering luput dari percakapan sehari-hari seputar kesehatan global, padahal jujur saja, mereka ini ancaman tingkat tinggi yang mengintai di balik bayang-bayang. Mereka menyebar tanpa kita sadari dan memicu penyakit yang sangat parah di berbagai belahan dunia. Mari kita buka tabir misterinya sama-sama. Buat ngasih gambaran seberapa gawat situasinya, coba Anda perhatikan angka ini, 50%. Ya, separuh dari orang yang terjangkit salah satu variannya, yaitu hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, bisa kehilangan nyawa. Angka fatalitas kasus ini benar-benar mencengangkan. Ini bukan jenis virus yang ngasih Anda waktu berminggu-minggu buat berobat. Faktanya, sebagian besar pasien yang terinfeksi parah bisa meninggal cuma dalam waktu 1-2 hari setelah masuk rumah sakit. Angka ini aja udah cukup jadi alasan kuat kenapa kita wajib paham dan mengendalikan patogen ini secepatnya. Oke, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Pertama, ancaman orthohantavirus. Kedua, anatomi virus. Ketiga, respons imun. Keempat, vaksin generasi pertama. Kelima, inovasi vaksin generasi lanjut. Dan ditutup dengan masa depan pencegahan. Bagian 1, ancaman orthohantavirus. Tahu nggak, masalah ini bukan cuma anomali lokal di satu daerah aja loh. Infeksi orthohantavirus ini udah menyebar luas lintas benua dari dekade ke dekade. Host atau inang utamanya itu hewan pengerat kayak tikus. Virus ini bisa menular ke kita lewat urin, kotoran, atau bahkan udara yang terkontaminasi dari mereka. Dan seiring dengan makin seringnya manusia merambah habitat liar, ya otomatis risiko kita buat papasan sama virus ini juga melonjak tajam. Kalau kita tarik mundur sedikit, catatan medis akurat soal ini sebenarnya udah ada sejak tahun 1913 di Rusia. Terus, lompat ke Perang Korea tahun 1951, ratusan tentara Amerika Serikat tiba-tiba tumbang karena demam berdarah Korea. Ini sempat bikin panik dunia internasional. Lanjut ke tahun 1993. Amerika Serikat kembali diguncang waktu kasus mematikan HPS pertama kali dikenali. Rentetan sejarah ini bukti nyata kalau virus ini selalu nemu celah buat muncul lagi dan lagi. Secara klinis, virus ini ibarat punya dua wajah penyakit yang berbeda. Di satu sisi, ada HFRS yang memicu demam berdarah dan masalah ginjal. Ini banyak banget terjadi di Asia dan Eropa, dengan lebih dari 20.000 kasus setahun, meski tingkat kematiannya ada di kisaran 0,1–15%. Nah, di sisi lain, ada HPS, atau sindrom paru, yang cuma ditemukan di benua Amerika. Memang kasusnya lebih sedikit, tapi seperti yang kita bahas di awal tadi, HPS ini pembunuh berdarah dingin dengan tingkat kematian tembus 50%. Bagian 2, anatomi virus. Coba bayangin virus ini kayak komplotan perampok bank kelas kakap. Gimana sih cara kerja mereka? Secara fisik, mereka ini berbentuk oval, kecil banget, cuma sekitar 80–120 nanometer. Di balik pelindung luarnya yang berupa lipid bilayer, genom RNA virus ini dikemas super rapih, udah siap banget buat membajak mesin seluler di dalam tubuh kita. Kalau kita bedah cetak biru genetiknya, isinya tuh ada 3 segmen RNA. Ada segmen S atau small, yang bikin protein nukleokapsid buat membungkus RNA, terus segmen M, medium, yang bikin glikoprotein biar dia bisa nempel ke sel kita, dan terakhir segmen L, large, yang menghasilkan RNA polimerase. Singkatnya, yang terakhir ini tuh semacam mesin fotokopi virus buat menggandakan diri di dalam sel. Semuanya bekerja dalam satu sistem yang efisien banget. Dari semua komponen tadi, glikoprotein GN dan GC ini bisa dibilang sebagai kunci pembobol utamanya. Mereka ada di permukaan luar virus dan nempel langsung ke reseptor sel kita, ngeleburin si virus ke dalam sel inang. Sialnya buat kita, protein ini imunogenisitasnya lemah. Artinya apa? Sistem imun kita agak telat sadar kalau ada penyusup. Jadi si virus punya waktu ekstra buat nerobos masuk sebelum alarm keamanan tubuh kita nyala. Bagian 3, respons imun. Waktu virus ini mulai masuk, ada pertempuran luar biasa sengit di dalam aliran darah Anda. Saat jumlah virusnya meroket, dari masa inkubasi sampai fase demam, tubuh kita nggak tinggal diam. Pasukan antibodi langsung diproduksi besar-besaran buat melawan balik, tepat di saat pasien biasanya mulai masuk ke fase shock hipotensi yang berbahaya. Poin krusial di sini adalah bedanya 2 prajurit utama kita. Ada IgM, tim reaksi cepat yang jumlahnya memuncak dalam 7–11 hari sejak infeksi, tapi habis itu hilang. Terus ada IgG. Nah, ini dia pasukan jangka panjangnya. Sekali diproduksi, IgG ini ngasih memori pelindung yang gila banget. Buktinya, antibodi ini bisa bertahan di darah para penyintas sampai 34 tahun setelah mereka terinfeksi loh. 34 tahun.
Tapi tunggu dulu, perang ini bukan cuma soal antibodi. Pertahanan seluler kita juga ikut turun gunung. Sel T sitotoksik atau CTL maju ke garis depan pakai semacam senjata kimia, namanya granzim B dan perforin, buat menghancurkan sel-sel kita yang telanjur dibajak virus. Respon seluler inilah yang benar-benar jadi kunci perlindungan silang biar kita bisa pulih seutuhnya. Masuk ke bagian 4, vaksin generasi pertama. Terus gimana cara kita melawan balik? Langkah sukses pertama umat manusia adalah lewat vaksin inaktif. Konsepnya, ilmuwan ngambil virus asli, terus mematikannya pakai panas atau bahan kimia. Virusnya jadi nggak bisa berkembang biak lagi, tapi bentuknya tetap utuh, biar sistem imun kita bisa kenal. Vaksin pelopor kayak Hantavax mulai dikembangkan di Korea Selatan tahun 1988, disusul sama program dari Tiongkok di tahun 1993. Di dunia nyata, vaksin-vaksin awal ini sukses besar. Di Tiongkok, inisiatif ini berhasil menekan angka kasus sampai di bawah 10.000 per tahun. Cuma, ya ada tapinya. Antibodi dari vaksin inaktif ini lama-kelamaan bakal pudar. Biar perlindungannya awet, pasien harus ikut jadwal suntik yang lumayan repot, kayak sistem 3+1, di mana mereka disuntik beberapa kali dan butuh booster setahun kemudian. Bagian 5. Inovasi vaksin generasi lanjut. Nah, sekarang ilmuwan punya 2 jagoan baru di arena ini. Pertama, vaksin vektor virus. Ini sistemnya numpang pakai virus jinak sebagai kurir buat bawa antigen hantavirus ke tubuh. Masalahnya, kadang tubuh kita udah kebal duluan sama kurirnya, jadi vaksinnya ditolak. Sebagai solusi, ada VLP atau virus-like particles. Ini kayak cangkang kosong aja. Dari luar kelihatannya persis kayak virus, buat nipu sistem imun, tapi di dalamnya kosong melompong, nggak ada genetik penularnya sama sekali. Jadi super aman. Dan ini dia bintang utamanya, vaksin asam nukleat, baik yang berbasis DNA atau mRNA. Kehebatannya nggak main-main. Vaksin ini bisa didesain dengan super cepat, bisa ngetarget beberapa strain virus sekaligus, dan memicu respons imun yang kuat tanpa butuh bahan tambahan. Kerennya lagi, vaksin DNA buat hantavirus ini sekarang udah masuk tahap uji klinis, termasuk yang dikerjakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Bagian 6, masa depan pencegahan. Pendekatannya sekarang tuh udah canggih banget. Daripada repot-repot membiarkan virus di lab berbulan-bulan, ilmuwan pakai metode vaksinologi terbalik. Lewat bantuan AI dan komputer super canggih, mereka bisa mensimulasikan dan menebak bagian virus mana yang paling bikin sistem imun kita bereaksi. Jadi vaksinnya didesain langsung di layar komputer, bahkan sebelum mereka menyentuh tabung reaksi di dunia nyata. Luar biasa kan? Tapi tentu saja, sekeren apapun desainnya di atas kertas, maksud saya di layar komputer, tantangan di dunia nyatanya tetap besar. Hantavirus ini kan penyakitnya sporadis, jarang terjadi. Gimana cara uji klinisnya ke manusia secara etis? Ilmuwan harus putar otak bikin desain uji adaptif dan mencari penanda biologis yang bisa membuktikan kalau imunitas di lab itu benar-benar sebanding sama perlindungan di dunia nyata. Menjembatani teori AI dengan perlindungan asli di lapangan itu tantangan terberat saat ini. Jadi itulah situasinya teman-teman. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penting. Ingat, virus ini dibawanya oleh hewan pengerat. Dengan adanya deforestasi dan perubahan iklim, habitat mereka makin tergusur dan ujung-ujungnya mereka makin dekat sama ruang keluarga kita. Patogen ini bukan lagi sekedar cerita penyakit di antah berantah. Kalau inovasi vaksin kita nggak secepat perubahan perilaku manusia, kita harus mulai bertanya, bagaimana hubungan kita yang berubah dengan alam ini bakal mendiktet tantangan kesehatan global kita yang selanjutnya. Coba renungkan itu. Terima kasih banyak udah bergabung di paparan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.